Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini ada aku, Emilia Putri. Di sini aku juga sama teman aku. Nama aku Nurul. Nah, di sini kita mau ngajarin kalian, bukan mau ngajarin, mau membahas materi pelajaran bahasa Indonesia tentang teks narasi sejarah. Nah, pasti kalian udah nggak sabar nih, apa sih teks narasi sejarah dan apa aja sih isinya? Ya udah, kalau kayak gitu kita mulai aja ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian jangan lupa harus tersenyum dan juga jangan lupa berdoa nih. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai, mari kita mulai pembelajaran. Nah, Pertama itu ada pengertian dari teks narasi sejarah. Apa sih teks narasi sejarah itu? Nah, teks narasi sejarah adalah teks yang memuat informasi tentang fakta yang telah terjadi di masa lalu dan memiliki nilai sejarah. Nah, lalu di sini tuh ada struktur dari teks narasi sejarah. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah tahap awal dari sebuah kisah sejarah dan sedikit berkaitan dengan tema sejarah yang akan dibahas. Yang kedua, ada urutan acara, yaitu merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Umumnya disampaikan dalam urutan kronologis, yaitu berdasarkan waktu. Yang ketiga, ada reorientasi. Nah, reorientasi ini berisi komentar pribadi penulis tentang teks narasi sejarah yang dia tulis nih. Nah, reorientasi ini bersifatnya opsional, ada atau tidaknya tergantung pada kehendak penulis teks narasi sejarah tersebut. Misalnya kalian kalau ingin menambahkan komentar itu boleh dan enggak juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada ciri-ciri dari teks narasi sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua, berbentuk teks cerita ulang. Yang ketiga, banyak memakai konjungsi temporal, yaitu kayak kemudian, lalu, selanjutnya, sebelumnya, dan sebagainya. Dan yang keempat, itu isinya fakta. Jadi nggak mitos-mitos gitu ya guys, cerita sejarahnya isinya fakta atau kejadian yang sebenar-benarnya terjadi. Nah, yang ketiga ini yang bagian C ada adiksimba. Adiksimba adalah singkatan yang digunakan untuk mempermudah penghafal 6 unsur pertanyaan yang digunakan untuk menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. 6 unsur tersebut adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini tuh adiksimba itu disingkat. A yaitu apa, di itu di mana, K itu kapan, si itu siapa, M-nya itu mengapa, B-nya itu bagaimana. Nah, apa ini memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi. Kalau di mana membuat informasi mengenai lokasi kejadian. Kapan membuat informasi mengenai latar waktu atau waktunya, kayak peristiwa itu terjadi kapan gitu. Siapa itu memuat informasi mengenai tokoh-tokoh yang terlibat di dalam suatu peristiwa teks tersebut. Nah, mengapa memuat informasi mengenai alasan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Jadi kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Bagaimana itu memuat informasi mengenai suatu peristiwa bisa terjadi gitu. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, di sini tuh kita ada teks tentang kekalahan kerajaan Malaka. Nih, pertanyaannya, apa hal yang menyebabkan kerajaan Malaka semakin makmur dan berkembang? Nah, di sini itu nih di paragraf 1, kapal-kapal berdatangan dari Gujarat, melalui Persia dan negara lainnya berdatang ke Malaka untuk berdagang. Nah, hal tersebut ini tuh menjadikan kerajaan Malaka semakin makmur dan berkembang. Di sini tuh isinya ada di paragraf 1 ya. Nah, jadi kapal-kapal berdatangan dari Gujarat, melalui Persia dan negara lainnya berdatangan ke Malaka untuk berdagang, membuat itu berkembang gitu.
sini, di mana tempat Sultan Malaka melarikan diri. Nah, di sini itu ada di paragraf kedua, di bagian ini ada paragraf kedua. Di situ ada tulisan Sultan Malaka terpaksa melarikan diri ke Pulau Bintang. Jadi Sultan Malaka melarikan diri ke Pulau Bintang. Kapan Kerajaan Malaka berhasil ditaklukkan oleh Portugis? Di sini kita bisa baca paragraf kedua pada kalimat pertama, pada akhirnya Malaka berhasil ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Jadi, Kerajaan Malaka berhasil ditaklukkan Portugis pada tahun 1511. Pertanyaan keempat, siapa pemimpin armada Portugis yang pertama kali datang ke Malaka? Nah, di sini ada di kalimat pertama, armada Portugis yang datang pertama kalinya di perairan Malaka dipimpin oleh Diego Lopes de Sequeira. Nah, Diego Lopes de Sequeira. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang memaparkan informasi menggunakan kosakata baku. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa sih kata baku itu? Jadi, kata baku itu adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kata baku itu cara penulisannya udah sama dengan yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti contohnya dua kata ini, atlet atau atlet, dan juga nasihat atau nasehat. Kadang kita lupakan gimana sih cara penulisannya. Jadi cara penulisan yang baku untuk tulisan atlet itu memakai huruf E, bukan pakai huruf I. Begitupun dengan kata nasihat. Yang baku itu menggunakan huruf I, nasihat, bukan nasehat. Nah, untuk ciri-ciri kata baku itu bagaimana? Yang pertama, menggunakan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. Yang kedua, menggunakan ejaan menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang ketiga, menggunakan istilah menurut pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia. Yang keempat, menggunakan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang kelima, menggunakan tata bahasa menurut buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Nah, di sini ada contoh kata baku. Ada abjad, yang bentuk tidak bakunya itu abjadnya di belakangnya pakai T. Yang bentuk baku dari akhirat itu memakai huruf vokal I, sedangkan bentuk tidak bakunya pakai huruf E. Untuk kata baku ini sebenarnya ada banyak sekali ya kalau kalian cari sendiri. Untuk tips dari aku itu coba biasakan dari sekarang kalau pelajaran bahasa Indonesia itu dikhususkan untuk ngechat lewat WhatsApp itu dengan kata baku yang benar. Jadi nanti pas kalian udah ujian itu udah enggak bingung lagi mana yang tulisannya baku dan mana yang enggak. Nah, untuk latihan soal, di sini latihan soal aku ambil dari cerita Pangeran Diponegoro yang kalian bisa lihat dari modul semester genap di halaman 26. Nah, di sini itu pertanyaannya, kapan rakyat Tegalrejo menyatakan perang melawan Belanda? Nah, di sini disebutkan kalau rakyat Tegalrejo menyatakan perang melawan Belanda itu pada tanggal 20 Juli 1825. Terdapat di kalimat pertama di paragraf ini. Nah, jadi jawabannya 20 Juli 1825. Pertanyaan selanjutnya, di mana tempat Pangeran Diponegoro diasingkan? Nah, di sini kita harus membaca dengan seksama dan teliti, dan di sini kita bisa
penemu jawabannya di kalimat terakhir di paragraf ini. Beliau diasingkan dan meninggal di Makassar. Beliau ini maksudnya Pangeran Diponegoro ya. Jadi tempat Pangeran Diponegoro diasingkan itu di Makassar. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang memimpin Perang Sabil? Lalu kita harus membaca dengan seksama lagi dan kita mendapatkan jawabannya di kalimat terakhir di paragraf ini. Daerah-daerah lain di Jawa ikut berjuang melawan Belanda. Salah satunya Kiai Mojo dari Surakarta yang mengobarkan Perang Sabil. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah Kiai Mojo. Untuk teks-teks yang sebelumnya itu aku ambil dari Pangeran Diponegoro ya. Nah, selanjutnya ada kutipan teks baru yang sekarang temanya udah beda lagi. Yang tadi tentang Pangeran Diponegoro, kalau yang sekarang tentang Belanda. Pertanyaannya, siapa yang memimpin Belanda saat mendarat pertama kali di Indonesia? Terus kita harus membaca lagi dengan teliti dan kita menemukan jawabannya pada kalimat pertama di paragraf ini. Kita dilihat Belanda pada tanggal 22 Juni 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pertama kali mendarat di Banten. Jadi pemimpin Belanda yang pertama kali mendarat di Indonesia adalah Cornelis de Houtman. Selanjutnya, berikut ini pertanyaannya itu, berikut ini cara yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari teks narasi sejarah kecuali A. Menulis teks dengan lengkap, B. Membaca teks dengan cermat, C. Mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya, D. Menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Kalau ini kira-kira yang mana ya? Dan jawabannya adalah yang A. Menulis teks dengan lengkap. Sekian, terima kasih dari aku dan Emilia. Semangat belajarnya ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya udah menyimak materi ini sampai akhir.